Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7 di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan pastinya lebih bersemangat karena beberapa hari yang lalu kita sudah libur. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran dari matematika dengan materi penyederhanaan pecahan bentuk aljabar. Langsung saja, untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan siswa-siswi dapat memahami penyederhanaan pecahan bentuk aljabar dan pengoperasiannya dalam operasi hitung pecahan. Untuk penyederhanaan pecahan bentuk aljabar sama dengan kita menyederhanakan pada pecahan bilangan bulat. Kita gunakan sifat pada pecahan senilai, yaitu jika pembilang dan penyebut suatu pecahan kita bagi dengan bilangan yang sama, bukan 0, maka nanti akan diperoleh pecahan bentuk aljabar yang lebih sederhana. Langsung saja kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Contoh di sini ada pecahan aljabar 18x per 24x. 18x dan 24x ini kita dapat dari hasil perkalian 3x dikali 6 dan 4x dikali 6. Ini kita dapat bagi ya faktornya 6. Kita bagi dengan 6 hasilnya 1. Berarti 3x dikali 1 dan 4x dikali 1. Maka diperoleh 18x per 24x disederhanakan menjadi 3x per 4x. Kemudian contoh lain untuk penyebutnya yang berpangkat. Untuk penyebut yang berpangkat seperti ini, kita dapat faktorkan. Langsung saja 2 plus A sebagai pembilang kita letakkan di tempat pembilang. Kemudian A kuadrat negatif 4 kita faktorkan menjadi A plus 2 dikali A negatif 2. Ya, kalau kita kalikan A kali A hasilnya A kuadrat, kemudian 2 kita kalikan negatif 2 hasilnya negatif 4. Kita lihat di sini ada bilangan yang sama yaitu 2 plus A dan A plus 2. Kalau kita bagi 2, kita bagi 2 hasilnya 1. Kemudian A dibagi A juga hasilnya 1. Maka untuk pembilangnya kita dapat angka 1. Hasilnya dari 2 plus A dibagi A plus 2. Ya. Hasilnya 1, kemudian sebagai penyebutnya tersisa A negatif 2. Maka 2 plus A per A kuadrat negatif 4 kita sederhanakan menjadi 1 per A negatif 2. Nah, dapat kita ambil kesimpulan jika pembilang dan penyebut suatu pecahan aljabar memiliki faktor yang sama, maka pecahan tersebut dapat disederhanakan. Seperti ini ya, 2 plus A dengan A plus 2 ini bisa kita sederhanakan. Selanjutnya penjumlahan pecahan aljabar. Ya, ini penerapan dari penyederhanaan aljabar tadi. Saja contohnya untuk penyebut yang sama. Di sini penyebutnya adalah sama-sama Y. 3Y ditambah 4Y. Untuk penyebutnya yang sama, langsung kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4 hasilnya 7 dan penyebutnya
Y. Jadi 3Y plus 4Y sama dengan 7 per Y. Selanjutnya, jika penyebutnya berbeda sama dengan penjumlahan pecahan pada bilangan bulat. Jika penyebutnya berbeda, maka kita kalikan dulu atau kita cari faktor yang sama. Di sini kita kalikan silang. 2 kita kalikan dengan Y negatif 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan Y negatif 1. Untuk penyebutnya, kita kalikan nih. Y negatif 1 dikali Y negatif 3. Tanda kurung bisa kita artikan sebagai perkalian. Ya. 2 kali Y hasilnya 2Y. Kemudian 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. Kemudian 3 kita kalikan dengan Y hasilnya 3Y. Kemudian 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Untuk penyebutnya kita letakkan 1 saja karena sama ya. Y negatif 1 dikali Y negatif 3. Nah, ini kita sederhanakan dengan menjumlahkan atau mengurang suku yang sejenis. Di sini ada suku sejenis yaitu 2Y dan 3Y. Kita negatif 6 dan negatif 4. Ini bisa kita sederhanakan. 2 ditambah 3 hasilnya 5Y. 2Y ditambah 3Y hasilnya 5Y. Kemudian negatif 6 dikurang 3 hasilnya negatif 9. Untuk penyebutnya Y negatif 1 dikali Y negatif 3. Maka 2 per Y negatif 1 ditambah 3 per Y negatif 3 hasilnya kita jumlahkan menjadi 5Y negatif 9 per Y negatif 1 dikali Y negatif 3. Selanjutnya untuk pengurangan pecahan aljabar. Untuk penyebut yang sama seperti penjumlahan ya, langsung bisa dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Maka di sini Ibu berikan contoh untuk penyebut yang berbeda. Bagaimana? Sama seperti penjumlahan yang baru saja kita bahas ya. Kita kalikan silang 7 kita kali dengan X negatif 3. Kemudian 5 kita kalikan dengan X positif 2. Untuk penyebutnya X plus 2 dikali X negatif 3. Langsung kita kalikan 7 kita kalikan dengan X hasilnya 7X. Kemudian 7 dikali negatif 3 hasilnya negatif 21. Kemudian 5 dikali X hasilnya 5X. Kemudian 5 dikali positif 2 hasilnya 10. Bisa kita sederhanakan dengan menjumlah atau mengurang suku yang sejenis. 7X dengan negatif 5X. Kenapa ini berubah menjadi negatif? Karena di sini ada tanda negatif. Kemudian 10-nya juga berubah menjadi negatif 10. Ini bisa kita kurangkan 7X dikurang negatif 5X. 7X dikurang 5X hasilnya 2X. Kemudian negatif 21 dikurang 10 hasilnya negatif 31. Maka 7 per X plus 2 dikurang 5
per X negatif 3 hasilnya dikurangkan menjadi 2X negatif 31 per X plus 2 dikali X plus 3. Selanjutnya, perkalian pecahan aljabar. Langsung saja contohnya ya. Di sini X kuadrat negatif 9 per X dikali X per X plus 3. Tanda titik di sini bisa kita baca dengan dikali. Jadi kalau ada soal, ada tanda titiknya, berarti operasinya adalah perkalian. Nah, untuk X kuadrat negatif 3 bisa kita faktorkan nih menjadi X negatif 3 dikali X positif 3 per X dikali X per X plus 3. Langsung saja kita kalikan. Kalau untuk perkalian pecahan sama dengan perkalian pecahan pada bilangan bulat ya. Langsung dikalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. X dikali X negatif 3 dikali X positif 3. Kemudian penyebutnya X dikali X positif 3. Kalau kita lihat di sini ada faktor yang sama, yaitu X positif 3 dengan X positif 3 nih. Bisa kita bagi. X positif 3 kita bagi dengan X positif 3 hasilnya 1. Ya, tersisa. Kemudian X kita bagi lagi dengan X nih. Ada yang sama. X bagi X adalah 1. Ya, sisanya di sini X negatif 3 per 1 ya, karena ini hasilnya 1 di sini. Selanjutnya pembagian pecahan aljabar. Sama prosesnya dengan pembagian pecahan pada bilangan bulat, kita kalikan silang ya untuk yang pecahan kedua. Di sini contohnya A per A plus 2 kita bagi dengan 2A per A negatif 3. Ya, kita kalikan A, kita kalikan dengan A negatif 3. Kemudian 2A kita kalikan dengan A positif 2. Ya. Di sini kita lihat A kita bagi dengan A, hasilnya 1. Tersisa untuk pembilangnya A negatif 3, kemudian 2 dikali A. Ya. A kita bagi dengan A1. Sorry. A kita bagi dengan A1, sisanya tinggal A negatif 3, kemudian 2 dikali A positif 2. Ini kita peroleh hasilnya A negatif 3 sama, kemudian 2 dikali A hasilnya 2A, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka A per A plus 2 dibagi 2A per A negatif 3 hasilnya adalah A negatif 3 per 2A plus 4. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, kita perintahnya sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Untuk nomor 1, kalian sederhanakan nih. AB plus AC per A
sama dengan titik-titik. Caranya AB plus AC ini bisa kalian faktorkan terlebih dahulu. Jadi A dikali berapa yang nanti hasilnya B, kemudian A dikali berapa yang hasilnya nanti AC. Oke, nomor 2. Ini penjumlahan pecahan aljabar. 3 per X plus 1 ditambah 3 per X negatif 1. Ya, dilihat penyebutnya di sini berbeda, maka kita kalikan dulu dengan pembilangnya nanti dikalikan silang. Kemudian nomor 3, ini pengurangan 2 per X plus 3 dikurang 3 per X negatif 2 sama dengan penjumlahan ya. Ini penyebutnya berbeda, maka kita samakan dengan dikalikan. Kemudian nomor 4, A per A plus 2 dikalikan 3B per B plus 2. Ini langsung kita kalikan. A dikali 3B, kemudian A plus 2 dikalikan dengan B plus 2. Kemudian yang terakhir nomor 5, B per B negatif 5 dibagi 3B per B plus 4. Ini kita kalikan silang, jadi 4 B dikali B plus 4, kemudian 3B kita kalikan dengan B negatif 5. Akhirnya sekian pertemuan hari ini. Insya Allah pertemuan depan kita akan bertemu kembali untuk penilaian ulangan harian ke-1 bab aljabar. Semoga pertemuan hari ini Allah memberikan manfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.